wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang Maha Ghafur, yang mana alhamdulillah kita semua pada siang ini dapat berkumpul yaitu dalam acara Bahsul Masail yang bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Khair Dukuh Kempol. Mudah-mudahan kita berkumpulnya di sini yaitu mendapatkan ridho, rahmat serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tak lupa pula pada keluarga, sahabat, juga para pengikutnya, dan semoga kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara Bahsul Masail dengan bacaan suratul Fatihah. Ala hadhihi wa kulli niyatin shalihah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja. Pertama, soal dari ranting NU Cinanas. Monggo para peserta, para mujawib, supaya dilihat kembali pertanyaan atau soal yang bersumber dari ranting NU Cinanas. Ada seorang penceramah diundang oleh panitia pengajian untuk memberikan tausiah kepada jamaahnya, dan panitia pun sudah menyediakan uang transport untuk si penceramah. Kemudian penceramah di tengah-tengah ceramahnya bersolawat dan bernyanyi lagu dangdut, lalu minta disawer oleh jamaahnya, dan uang hasil saweran itu untuk pribadi. Itu pertanyaan yang bersumber dari ranting NU Cinanas. Kira-kira sudah paham semua? Kita lanjut ke jawaban. Tapi sekiranya masih ada yang masih belum puas dengan pertanyaan tersebut, monggo supaya diajukan. Monggo. Apakah sudah cukup? Monggo, dari ranting mana yang kira-kira belum jelas mengenai tentang soal? Monggo. Sudah cukup? Cukup, nggih? Cukup. Kalau dianggap cukup, monggo dari masing-masing ranting para kiai untuk mendengarkan jawabannya. Monggo. Mau dari mana dulu, silahkan. Ini bebas, sifatnya bebas. Mau dari sebelah kanan atau sebelah kiri, monggo. Ada seorang penceramah diundang oleh panitia pengajian. Di sini tidak disebutkan ustadz atau kiai. Jadi intinya penceramah. Monggo dari Pangbatang nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih terhadap moderator yang telah memberikan waktu untuk kami belajar menyampaikan narasi dari soal tersebut.
di antara lain tentang sawer. Iya. Ya bikin itu Pak. Iya. Kalau dilihat dari kata itu Baterai. seperti di manusia yang memberikan rasa syukur untuk apa yang diperoleh dengan menggunakan harta sebagiannya. Tidak dari kata kalimat saleh. Yang ditanyakan sekarang, boleh atau tidak ketika drama minta saleh? Iya. Maka kami sebagai wakil dari pembatasan menjelaskan tentang hal itu makruh mendekati haram. Haram. Makruh. Mendekati haram. Makruh tahrim mungkin maksudnya ya. Apa langsung? Iya. Apakah ada jawaban lain selain itu? Apa cukup cuma satu jawaban? Cukup mungkin. Yang lain monggo. Oh, dari penanya. Jawab, mau jawab atau mau nanya lagi? Maaf. Ini kan dari Sinanas gitu. Iya, monggo. Barangkali belum puas. Oke. Dari Mayana gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana bahwa orang berceramah di sini kita melihat siapa penceramahnya, apakah penceramah tersebut tergolong orang kaya atau biasa-biasa saja. Kalau memang penceramah tersebut orang berkehidupan, orang kaya, bagaimana disebutkan, itu tidak boleh. Itu tidak boleh. Oke. Karena dia sudah mempunyai pekerjaan yang luar biasa. Oke. Di sini ada keterangan Oke, cukup jawaban dulu Pak Kiai, maaf. Jawabannya dulu. Oke. Terus kalau biasa-biasa? ya, kalau orang termasuk orang kaya, termasuk hajinya dan sudah kesukupan, boleh, Oke. termasuk haram. Oh. Tetapi kalau biasa-biasa saja, maka dia termasuk golongan ahlul khair. Ahlul khair maka boleh. Maka boleh. Oke. Wama ya ya belum ada sunnah. Wama ya Maaf Pak Kiai, referensinya nanti ya. Nanti mau diminta. Oke. Referensinya? wama ya haram. Oke. Cuma kalau biasa-biasa saja itu yang termasuk ahlul khair maka boleh. Usah ayat itu sebenarnya ahlul khair kalau tadi mungkin kawan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba yang lain. Ahyar awal Solkah 204. Untuk referensi belakang ya, di belakangan ya. Sekarang jawabannya dulu biar jelas. Monggo dari mana lagi? Dari mana? Kampung Baru ya? Halo. Halo. Ini kayaknya kurang jelas mic-nya. Jelas ya? Jelas. Terima kasih atas waktunya. Ini langsung dijawab apa penjelasan? Jawab dulu, jawaban dulu. Jawaban. Nanti referensi menyusul. Oh, referensi menyusul. Oke. Kalau sawerannya, tentang sawerannya itu sah saja, boleh-boleh saja.
karena itu merupakan satu ekspresi kebahagiaan atau merupakan hadiah, tapi hadiah yang tidak teratur. Karena kita lihat sekarang orang lahir di sawer, orang nikah di sawer, orang sunat di sawer, termasuk sekarang pengajian pun sawer, itu sah-sah saja. Tapi kalau kalimatnya tadi ada meminta, nah itu nanti yang akan saya sampaikan. Iya. Ya, terima kasih. Iya, cukup. Berarti intinya kalau meminta tidak boleh. Apa tidak maksud? Jawabannya nanti, Mas. Kalau meminta jawabannya nanti, tidak sekarang. Kan sekarang saya minta jawaban. Tidak boleh. Oh gitu aja. Biar jelas, weh. Udah, dicukupkan aja 3. Nanti yang lain menanggapi ya. Atau barangkali mau menyanggah atau mengiktirad atau sekaligus nanti ada dukungan-dukungan. Tadi dari pengebatan masalah sawer, jawabannya tadi karena itu merupakan suatu kita rasa syukur kepada Allah karena kita sudah mendapatkan nikmat ya. Terus setelah itu tadi apa? Yang minta sawer terus makruh tahrim. Dia bisanya makruh tahrim seperti apa gambarannya? Oh bisa, itu kan merupakan suatu syukuran terus makruh tahrim. Saya coba minta referensinya dulu dari mana biar jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Permasalahan selanjutnya yaitu dari kaidah fikih Kaidah fikih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-aslu bil kasbil ibarat ila madara dari ala tahdimihi. Bekerja mencari bekerja mencari rezeki itu boleh, kecuali ada sesuatu petunjuk yang menunjukkan hukum haram. Karena minta saling satu tidak menjunjung martabat nilai seorang wali, dan kedua bisa juga merendahkan keilmuannya. Ketiga, tidak boleh disamakan dengan tontonan goyang, dangdut dan lain sebagainya. Demikian itu alasan sayanya. itu makruh tahrim di situ maksudnya. Iya. Oke. Terus kaidah fikihnya kitab apa? Oke. Al-Bayan, Al-Bayan. ya, Al-Bayan halaman halaman 6. ini yang tadi yang mengatakan ada perbedaan dari ranting mayana. Kalau orang kaya atau orang berkecukupan itu tidak boleh atau haram. Tapi kalau orang biasa-biasa saja, bahkan itu termasuk katanya ahlul khair, itu maka hukumnya boleh. Dari kitab mana tadi? Kifayatul Ahyar. Coba baca 204. halaman 204. 204. Ya. Sudah. Monggo dibacakan. Bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yahsunis san'ah yahrumu alaihi su'al wa ma yakhuduhu haramun qalahu al-mawardi wa ghairihi. Wa fi hadis sahih ittaqun nar walau bisikit tamat wa istahabu ayyahu sabina faqati ahli khair wal muhtajina wa man tasaddaqa bi shay'in kurihalahu ayatamalaku min jihati min dafihi ilahi bi muawadatin aw hibatin. Itu yang pertama, yaitu termasuk istishab sunat untuk ahli khair dan yang membutuhkannya. Tetapi wa man tasarraf bisain kurihalahu ayatamalakahu, termasuk juga ini ada makruh barang siapa yang sedekah dengan sesuatu tetapi dia untuk memilikinya,
min jihatin min dafihi ilaihi bimuawadatin au hibatin. Tuh, ada muawadahnya, mungkin yaitu untuk memberikan penukaran ilmu itu kalau ditujukan seperti itu hukumnya makruh. Tuh, hukumnya makruh. Karena dia memberikan ilmu sementara dia meminta upah. Kalau seperti itu tujuannya itu hukumnya cuma makruh. Itu ini referensi dari kitab Kifayatul Akhyar. 204. Monggo yang dari Kampung Baru, dari kita Bapak ngambil ya. Halo. Bagian Kampung Baru ya? Nggih, Kampung Baru. Kitab sebelumnya mohon maaf nanti barangkali jawabannya berbeda. Ini namanya juga kita penyampaian ya. Iya. Adapun nanti diterima itu mungkin terserah moderator dan yang lainnya. Nggih. Tentang pertanyaan dari Ranting Cinanas, kita tadi sudah paham ada seorang pendakwah, penceramah, itu sudah disiapkan Iya. transportnya oleh panitia, tapi di tengah-tengah itu dia malah minta upah atau saweran ya. Kita samakan saja saweran dengan upah, karena tadi sudah dibahas upah. Iya. Ini bukan pendapat, tapi saya akan menyampaikan. Kita lihat dulu sebelum ke jawaban, lihat petunjuknya dulu. Iya. Saya jangan tanyakan referensi yang lain, saya pakainya Al-Quran. Karena sesuai dengan kita di NU. Halo? Halo? Sesuai dengan kita di NU punya pedoman akidah dan asas. Dan itu tercantum di sana. Pertama pedoman kita adalah Al-Quran, terus Al-Sunnah, terus ijma dan qiyas. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang petunjuk tentang para penceramah yang menyampaikan tentang tausiah keagamaan yang meminta upah atau saweran atau bayaran apapun itu namanya. Kita lihat petunjuknya. Pertama akan kita temukan di dalam Al-Quran itu ada di 3 surat yang berbeda. Ada di 3 surat yang berbeda. Pertama ada di surat Al-An'am di ayat 90. Yang kedua ada di surat ke-26, surat Asy-Syu'ara ayat 100. Bahkan di sini ada 4 ayat. Ayat 109, ayat 127, ayat 124 di ayat 164. Dan terakhir di surat Shad, surat 38 di ayat 86. Yang bunyinya saya yakin para jamaah di sini sudah tahu. Oke, siap. Di surat Al-An'am di ayat 90 kita ini di 3 ayat ini hampir sama kalimatnya, cuma beda di awal dan di akhir. Di ayat 90 di Al-An'am, Monggo dibacakan Al-Quran. Qul la as'alukum alaihi ajra in huwa illa dzikra lil alamin. Yang kedua di surat Asy-Syu'ara 4 ayat sampai disebutkan wa ma as'alukum alaihi min ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Betul kalimatnya Pak Ustaz, mohon maaf. Dan yang terakhir di surat Shad, kul ma as'alukum alaiha min ajri. Min ajri. Tadi yang kedua saya salah. Di surat Shad itu kalimat sama, cuma beda di ujung wa ma ana minal mutakallimin. Nah, kita lihat di ayat-ayat ini bahwa itu jelas bahwa penceramah itu jangan sampai meminta upah. Wa ma as'alukum alaihi min ajri, ya, alaihi min ajri. Karena upahnya cukup dari mana? In ajriya ila alamil alamin, itu prinsip dalam berdakwah. Nah, sementara kita lihat sekarang ini hampir kita perhatikan
90% para penceramah itu isinya tentang keagamaan hampir tidak ada. Kenapa? Karena lebih ke stand up. Bagaimana caranya jamaah dapat ger, itu yang dikhawatirkan. Ini kayaknya lebih ke bukan ke masalah pertanyaan kedua, artinya meminta saweran, tapi ini kayak lebih ke secara apa? Ke lebih transportnya itu. Iya. Jadi kan sedangkan Jadi yang dibahas. begini, Gitu. jelasin dulu. Kalau disediakan transport, saya yakin para ulama tidak pernah meminta, tapi ada juga yang meminta. Tapi kalau di sini karena pertanyaan yang meminta, itu yang tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Kalau sawernya tadi sudah sampaikan, boleh saja, sah-sah saja, monggo, asal jangan meminta. Terima kasih. Itu Al-Qur'annya. Ada hukum lain? Saya cukup itu, cukup ya. Sebelum untuk ditanggapi oleh yang lain, untuk ada sesi itirad atau itidal, saya simpulkan terlebih dahulu tadi jawaban dari ranting perdebatan. Jawabannya yaitu makruh tahrim, diambil dari kitab Al-Bayan. Yang kedua, dari mayana itu dibagi dua. Jadi kalau orangnya berkecukupan atau orang kaya, maka hukumnya haram. Tapi kalau orangnya biasa-biasa saja, maka hukumnya boleh. Kalau dari kampung baru, itu mungkin menanggapi atau secara istilah itu kayak mengambil dari tafsir Quran seperti itu ya, dari tafsiran Al-Quran bahwa kalau sawerannya itu minta disawer boleh-boleh saja. Tapi apa hukum sawer? Apa gimana? Yang boleh, yang sah? Disawer kan ada meminta, ada disawer tapi tidak meminta. Ini gimana? Ya, tapi yang tidak boleh yang meminta. Gitu. Nah, karena ini tadi ada kelihatannya dari saya yang mungkin pengen menjawab atau pengen menjelaskan, kira-kira ini bagaimana saya? Yang dimaksud oleh saya sendiri ini apakah sudah puas dengan jawaban-jawaban yang telah disampaikan oleh para peserta? Monggo. Kan kalau itu ulang. Kayak kata si pengadil. Ini sudah mendekati jawaban yang benar. Ini kan saja menyaksikan sendiri ceramah-ceramah seperti itu. Intinya kalau saya boleh jawab sendiri ya kan tafsil gitu ya. Tafsil. Kalau saya nggak minta jawaban, kalau dari Pak Kiai, saya itu yang dimaksud minta jawaban itu untuk menjelaskan pertanyaan. Karena ini kan Pak Kiai mungkin bisa dikatakan perwakilan ranting kan seperti itu. Kalau sudah ada jawaban, kenapa harus dipertanyakan di Basul Masail? Maaf seperti itu. Ini pada mulanya penceramah itu kan sudah disiapkan amplop. Kemudian ketika di tengah-tengah penceramah beliau itu minta saweran gitu. Bahkan sampai emas juga, yang punya emas boleh di iya seperti itu. Nah ternyata ada yang saweran itu, ada saweran itu untuk pembangunan masjid, madrasah, ada untuk sendiri. Maka pertanyaan adalah yang untuk sendiri gitu. Seperti itu. Terus dari jawaban-jawaban yang lain, ini kira-kira lebih kemana ini yang tadi sudah jawaban? Ini kan begini, tadi ada yang menjawab makruh tahrim, ada yang menjawab ada yang haram, ada yang boleh. Ini kalau melihat status orangnya, kira-kira itu orang termasuk orang kaya apa orang biasa-biasa saja? Itu orang kaya. Orang kaya. Iya, penceramahnya ya rata-rata kan orang kaya. Berarti kita tarik kesimpulan, ini sudah jelas-jelas orang kaya, dia penceramah. Tiba-tiba di tengah ceramah, sedang berceramah, bersolawat, terus menyanyi lagu dangdut. Nah ini bagaimana? Saya sebetulnya sebagai moderator ini masih belum puas dari jawaban-jawaban yang lain, karena lebih kepada antara nyawer dan hukum nyawer, asal nyawer dan meminta. Ini tidak dipermasalahkan masalah bernyanyi, sholawat dan bernyanyi. Makanya monggo dari yang lain. Kira-kira sudah dianggap
Apa namanya, cukup apa belum? Monggo. Barangkali mau menanggapi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum dilanjut, tadi terdapat penawaran soal sudah pas atau belum, dan kita kadang tidak ini atas deskripsi yang tadi. Deskripsinya, penceramah itu di tengah-tengah penceramah bersolawat dan menyanyikan lagu-lagu. Kalau secara spesifikasi umum untuk upah ujroh ataupun tingkat saweran, Oke, itu dulu dijawab. tapi tidak akan kami jawab. Cuma para musawir, para penjawab, kita diri terhadap deskripsi pertanyaan yang diawal, yang kami harapkan ini kan akan berbuntut panjang, akan mengelilingi hukum musik, sholawat ataupun dangdut termasuk alat musik, dan itu kita harus bahas karena deskripsinya dari sa'il intinya seperti itu. Nyawa menasot tekun sholawat kemana dangdutan dengan alat musik yang biasa dipakai oleh orang kafir. Terima kasih. Oke, makanya monggo dari yang lain. Dari barangkali ada tanggapan atau apakah sudah setuju dengan jawaban yang tadi sudah disampaikan? Oke, monggo Pak Asap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari permasalahan soal yang dibahas tadi, sebenarnya kita agak bingung memutuskan karena zaman sekarang jati sudah diganti junti, ya. Karena apa? Gitu kan? Jadi kalau memang tadi digabungkan dengan ayat Allah dan penceramah itu kan hanya untuk tausiah, memberikan tausiah, ya. Bagaimana kita yang penceramah sampai masuk kata-kata yang diucapkan, kalau kita lihat dalam hikam, ya, itu sudah melenceng jauh sebenarnya. Kalau kita dari mahod pertanyaannya, ya dari pertanyaannya kan penceramah untuk tausiah, ya, untuk tausiah yang tadi sudah disiapkan. Betul tadi, la as'alukum ajra in ajriya illa ala rabbil alamin. Yang kedua, tadi dikatakan kenapa dangdut as-su'ara ayatnya. Betul tadi dibaca. Karena yang namanya penyair itu rata-rata bohong. Coba lihat, lebih baik mati di bunuh daripada mati dengan cinta. Kan bohong loh, ya. Itu sudah jelas, ya sudah jelas. Ini kembalinya tadi ke pertanyaannya. Pertanyaannya itu karena ini bukan masalah sawernya, ya. Tapi ujungnya kok masalah sawernya, ya. Ujungnya masalah sawernya. Kita sebagai kiai, kita sebagai ustadz, kita sebagai penceramah, ya. Ketika kita diundang, ya memang sih sudah zamannya gitu kan. Memang sudah zamannya, kalau tidak begini berarti tidak laku. Ya. Maksudnya apa gitu kan? Kalau memang kita ambil dari ayat Allah dan kita berprinsip bahwa kita hanya penyampai. Ya ini hanya kulil haq walau kana muron, ya. Kulil haq walau kana muron. Jadi terus terang pada pertanyaan ini nanti berbuntutnya panjang, betul. Buntutnya kan panjang. Gini aja, Pak Kiai. Kalau menurut Pak Kiai, sawerannya dulu apa itu hukumnya seperti apa? Saweran. Karena memang di bahasa sawerannya nih, ya. Iya. Bahasa sawerannya nih, bahasa saweran.
kalau diambil dari sananya, dari sana kan Nggih, sudah dipersiapkan. Iya. Ya berarti kan kalau memang dari al-ujra bi qadril masakoh tadi kan, al-ujra bi qadril masakoh sudah dipersiapkan. Lah kalau memang mau nawar lagi gitu kan, mau nawar lagi, apakah nggak takut ayat Allah wala tastaru bi ayatillah samanan Itu qalilan. kalau nawar. Itu kan Iya, kalau di nawar. awal. Ini Ya kan kan? nggak nawar, minta. Iya, ini kan minta. Ke jamaah. Ya, minta. Lah, dari situ kita ambil, maka saya tetap berprinsip haram. Haram. Ya, berprinsip haram. Berprinsip Iya. haram, di situ kan ada qaid ya. Iya, ada kayaknya itu ayat Allah wala Gini, kan tastaru ada bersolawat, ada dangdut. dangdut. Itu bisa Iya. disamakan apa hukumnya, apa dibedakan? Nah, karena memang sholawat tadi, kalau memang sholawat ya kan, yang dianggapkan sawerannya. Nggih. Yang kedua mintanya. Ya, ini kan ya mintanya. Mintanya, dan dia bukan di panggung dangdut, di panggungnya panggung tausiah. Maka tetap dari saya, prinsip saya dengan beberapa ayat yang tadi dibacakan tadi, tetap saya berprinsip haram. Haram. Ya, Haram. tetap haram. Ya, tetap haram loh. Berarti walaupun orangnya itu biasa-biasa Walaupun saja. orang biasa, kayak orang kaya, kayak orang bonghar, tanpa terkecuali. Kalau dikecualikan, lah kemana dalil dari situ? Ya, satu dari dangdutnya, apalagi dengan alatul lahwi dan lain sebagainya. Ya, itu aja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara ada lagi dari yang lain. Mau disimpulkan dulu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari saya perwakilan Ranting Teraya 2. Punten sanes simpuling sok disawer, ada cek batu sok disawer. Masalah saweran itu budaya, apresiasi. Tapi yang dimasalahkan tadi ayat buntutnya, ketika seorang dai melantunkan sholawat atau nyanyian yang bersifat religi itu tidak masalah, itu boleh. Kalau syair lagu atau menuju kepada erotis berarti kepada keharaman atau kemaksiatan. Sareng orangna berarti ridho, resep kana eta berarti eta mah haram. Isandorofik halaman 50. Li anar ridho bil maksiyah maksiatun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau minta jangan wassalam dulu pakai ini kan saya belum berjelas ya. Jadi saya kadang-kadang ayatnya melamun ya kan. Pertama tadi kalau apa tadi? Alur lagunya ya religi boleh ya. Terus kalau alur lagunya kepada menuju pada keharam atau maksiat erotis tidak boleh. Oh nggih, gitu aja kan jadi jelas. Pada masalah alur lagunya. Oh ya. Bukan ke mintanya. Kenapa alur lagunya? Pak Kiai tadi kitab apa? Referensi kitab? Oh yang tadi ayat. Oh nggih, As-Syu'ara. Nggih. Berarti saya tarik kesimpulan ini ada jawaban dari tadi dari Bang Batan makruh tahrim, terus yang dari Mayana tidak boleh atau haram. Ini jawabannya sama seperti yang dari Ranting Pakiringan. Tapi kalau Pakiringan lebih ke mutlaknya. Artinya mau itu ada sholawatnya atau dangdut kan kayak gitu kan, Pak Kiai. Tapi ini sebetulnya ada berseberangan dengan Pak Kiai yang dari Cikoneng. Karena ini ada istilah kalau memang lagunya lagu religi itu kan katanya boleh tadi kan. Tapi kalau luar daripada itu semacam dangdut dan sebagainya itu tidak boleh. Bagaimana tanggapan Pak Kiai? Minta. Saya berarti pada Minta kalau minta hukumnya tidak boleh haram. Bagaimana Pak Kiai?
Mohon maaf moderator. Nggih, monggo. Ini kita fokus ke pertanyaan Pak. Nggih. Bagaimana hukumnya ketika sedang ceramah meminta sawer dan jamaahnya? Nanti kalau kita membahas lagu, sholawat melebar, walaupun kata-kata sebelumnya itu ada. Ya, ini pertanyaannya bagaimana hukumnya ketika sedang ceramah meminta sawer dan jamaah dari jamaah? Tapi begini Pak Kiai, kalau tidak sampai ke deskripsi masalah, itu justru nanti kita terlalu menghubungi itu terlalu gampang, terlalu sembarangan. Makanya sengaja tadi memang sudah disampaikan oleh peserta-peserta lain bahwa hukumnya itu kalau begini tidak boleh, kalau begini boleh. Tapi setelah dijelaskan, diulang kembali masalah soal, itu kan di situ ada syaratnya atau ada masalah ceramahnya itu bersolawat dan bernyanyi lagu dangdut. Kalau nggak ada bahasa dangdut mungkin saya tidak akan bahas. Tapi karena itu ada lagu dangdut, sehingga tadi akhirnya muncul jawaban. Jadi ada jawaban yang pokoknya mau dangdut atau tidak bukan dangdut, pokoknya boleh. Ini menurut yang dari bagian. Terus kalau dari bagian kan tafsir. Kalau memang lagunya lagu religi itu boleh. Tapi kalau lain daripada itu maka tidak boleh. Kalau mau ditanggapi silakan. Oke, monggo yang lain ya. Tapi kita prinsipnya ke pertanyaan itu tadi. Dan mau menambahkan apa mau? Ya, saya mau komentari tadi yang dikatakan Ustadz Nadir ya, sahabat saya itu. Halo, mau ke Brumus, monggo. Ke Brumus. Nah, maksud saya begini, tadi saya sudah katakan menurut saya ya, yang lain monggo. Menurut saya sudah jelas sekali di 3 surat itu. Saya takutnya begini, kalau nanti banyak pertanyaan, kita akan ketemu Al-Maidah 101, Mas. Al-Maidah 101. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasuhum. Nanti ketika banyaknya pertanyaan padahal sudah jelas, nanti malah kita bingung. Enggak, justru ini malah bingung yang mana gitu kan. Siap? Siap. Ini ada cuma saya jangan takut ya. Tahu untuk membuat hukum nggak apa-apa, waktu masih panjang. Ya, bebas ini. Nggak apa-apa. Silakan. Yang punya jawaban jangan minder. Bebas. Bubut meja ke kader. Ya, gini aja dulu ya. Ya cukup apa masih belum? Coba oke. Saya simpulkan dulu. Jadi kalau merujuk ke soal tadi berarti seorang penceramah terus di tengah-tengah ceramahnya itu kadang ada sholawat, kadang ada nyanyi dangdut, lantas meminta disawer dari jamaahnya. Terus tadi ada yang jawab katanya haram, jadi mutlak haram ya, mau itu nyanyi atau enggak nyanyi, pokoknya kalau minta hukumnya tidak boleh. Artinya lagu-lagu yang religi atau bukan itu pokoknya haram. Tapi kalau menurut dari ranting Cikuning, terlayar Cikuning, terlayar juga dari Cikuning itu mengatakan jadi tafsir, ada yang boleh dan ada yang tidak boleh. Kalau jawaban-jawaban yang tadi yang dari Pangabatan juga dari Mayana itu lebih kepada memintanya ya. Jadi tidak menanggapi masalah lagu menyanyinya atau lagu atau sholawat seperti itu. Oke, monggo saya sekarang tinggal serahkan ke Brumus. Monggo waktunya. Gimana? Gimana tasbihnya? Alhamdulillah dari semua pihak telah memberikan jawaban sesuai dengan kategori yang intinya. Kita akan kaget kalau moderator bisa masih terjawab lain moderator. Memang ini ranahnya. Silakan supaya kompeten dengan silakan asal ada referensi. Tidak berorganisasi, tidak berpendapat, beda pendapat kita jadikan normal. Udah menjadi beda pendapat dan cuma pakai pendapat aing bukan hadir tidak selesai. Jenengan para saudara sudah melihat kami
sebelum diadakannya Basma Said, postingan-postingan sederhana itu kami sedang menggodok gimana caranya supaya suasana itu nyari, dan kami gembira kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal, justru kami senang karena kami sudah kaji ulang, kami sudah pertimbangkan ilmu alokatio kitabnya berisi bukan kami. Al-Fatwa Majmu'ul Makalah tentang musik, sehalpun, al-ajuri, mengarangkan, al-mamakruhkan. Tapi kami ngesepakat kan kurang di makruhkan, dan kabeh. Nanti kekuasaan dan kewenangannya adalah musyawir. Kami taat kepada anjuran. Ya, Pak Kiai menanggapi jawaban peserta. Insya Allah karena ini adalah asal masalahnya sepakat, kami tidak bisa merubah masalah dari kesepakatan karena soal sudah cukup sebetulnya itu yang cukup, kami lagi yang merek, tapi istilahnya intinya alhamdulillah. Monggo kepada musolih, berarti ini adalah hanya untuk ujroh ataupun kita saweran saja. Kalau meminta yaitu haram apapun alasannya, kalau tidak meminta berarti bisa boleh-boleh saja. Gue akan serahkan ke Misolina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, suasana masuk masa hidup dan semua ranting telah memberikan jawaban yang diambil dari kitab-kitab yang ada. Sekarang kita tinggal menyimpulkan dan menghasilkan. Kita dengar tadi bahwa pertanyaannya bagaimana hukumnya ketika sedang ceramah minta disawer dari jamaahnya. Ada dua kategori, minta disawer, kedua dari jamaahnya. Itu yang terpenting yang perlu kita jawab. Secara asal memang meminta itu boleh dalam satu tempat, namun tidak boleh dalam tempat yang lain. Kedua, hukum nyawer dan disawer, minta disawer itu jelas maklum. Hukum nyawer sebagaimana dalam kitab Fathul Mu'in juz 3 dibolehkan. Karena nyawer itu ada keinginan dari seseorang, karena habis mempunyai anak yang kawin, dia ingin nyawer. Sekalipun saweran tersebut dibarengi dengan makanan seperti permen dan sebagainya, itu diperbolehkan, jelas hukumnya. Nah, di sini hukumnya minta disawer. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab I'anatul Talibin juz 3 halaman 137. Juz 3 halaman 137 di sana dikatakan, Faqad qala al-Ghazali, sungguh telah berkata Imam Ghazali, man tolaba min ghairihi, barang siapa yang meminta dari orang lain. Ini insya Allah mantuknya lebih tepat, lebih jelas, lebih tepat. Barang siapa yang meminta dari orang lain malan terhadap satu harta, filmalai dalam suasana banyak orang seperti ceramah, ayil jamaah, artinya memohon kepada jamaah orang banyak, minan nasi jamaah manusia. Pada fa'ahu ilaihi, lalu orang yang dipinta disawer memberikan kepada orang tersebut lima isil hayat,
namun memberinya karena memang malu yang memintanya yang ceramah, yang minta disawernya yang ceramah, maka lam yamlikhu, orang tersebut tidak bisa memiliki uang saweran, wala yahillu lahu at-tasarrufu fi, tidak boleh uang tersebut digunakan oleh si sang penceramah. Kenapa? Wa huwa min babi ukli amwalin nasi bil batil, karena itu termasuk memakan satu harta dengan jalan batil. Maka Sayyid Ibnu Bakrin al-Masyhur juga masih dalam kitab Ihana, beliau mengatakan, lalu dan malah boleh, kalau ada orang yang mengambil harta orang lain bil kaya dengan cara malu seperti di depan jamaah, maka hukum qasab itu termasuk hukum qasab, termasuk hukum qasab. Nah, kenapa ini diharamkan? Karena secara asal seperti tadi jawaban-jawaban yang telah ada, bahwa apapun yang diberikan oleh orang lain secara asal memang itu hukumnya halal, asal dengan catatan ridho. Nah, kenapa di sini tidak diperbolehkan? Karena sama dengan hukum malak. Bedanya, kalau malaknya preman itu orang memberi karena takut, tapi dasarnya tetap tidak ridho. Dasarnya itu tidak ridho. Kalau malaknya penceramah itu bilhaya, mereka memberi karena malu kalau tidak memberi. Asalnya memberi karena malu juga tidak ridho, sama-sama tidak ridho. Berarti ketika kita memakan barang hasil dari barang tersebut yang dikasihkan oleh orang lain tanpa ridho, tetap hukumnya haram. Maka pantas tadi dari pengobatan mengatakan makruh yang mendekati tahrim, juga dari Mayana ada yang halal dan ada yang haram, dan dari Kampung Baru juga tadi telah mengeluarkan ayat-ayat Quran. Namun saya mohon maaf ketika kita bahsul masail, alangkah eloknya secara aturan ketika kita bahsul masail mengeluarkan pendapat hasil kajian kita dari kitab-kitab fikih para ulama. Kenapa? Karena ada etika. Ketika kita membahas satu masalah, etikanya bagaimana tergantung siapa yang sedang membahas. Kalau orang yang sedang membahas adalah ulama mujtahid mutlak, itu mereka harus mengambil dalil langsung dari Al-Quran. Mujtahid mutlak. Kalau yang sedang bahsul masailnya adalah para mujtahid fatwa, maka mereka harus mengambil dalil dari koedah-koedah ulama madhab. Dan kalau yang sedang bahsul masailnya kayak kita, ulama borong-borong ngarang kitab, Masya Allah, borong-borong ngarang kitab, maka tidak diperbolehkan kita langsung mengambil dalil dari Al-Quran. Tidak diperbolehkan. Itu etika dalam bahsul masail. Harus bagaimana? Harus mengikuti pemikiran-pemikiran para ulama yang ada dalam kitab-kitab fikih dan yang jelas mantuknya, jelas penerangannya. Maka bismillahirrahmanirrahim, kita simpulkan saja untuk menyingkat waktu. Maka tafsir memang hukumnya. Bagaimana hukumnya ketika sedang ceramah minta disawer dari jamaahnya, ini hukumnya tafsir. Kalau yang pertanyaan ini jelas haramnya, karena meminta di depan jamaah, dan dalam kitab Sulam Taufik barangkali kurang
kuat, monggo dalam kitab Sulam Taufik ada halaman 66. Jadi nggak usah kita membawakan orang sana aja lah. Sulam Taufik ada halaman 66 dalam pasal wa min ma'asil batni, dan dari sebagian maksiat perut adalah wal ma'khud biwajhil hayat, mengambil sesuatu perkara dengan jalan karena orang yang memberinya karena malu. Maka Imam Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan dalam syarah kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh beliau, pamata akhota syai'an, barang siapa yang mengambil sesuatu perkara aliman dan dia tahu bi anna ba'isal mu'addi al-hayat, bahwa orang yang memberikannya itu memang karena malu minhu dari si penceramah, atau minal hadirinya, atau malu karena banyak orang. Walau lama atau kalau tidak dipinta dia tidak akan memberi. Coba kalau penceramah tidak minta memberinya, ya kan? Mau nasihat. Maka sahur Imam Nawawi Al-Bantani, walau lama atau kalau tidak dipinta mereka tidak akan memberi, maka fahuwa haram. Ini kata Imam Nawawi Al-Bantani. Lalu bagaimana? Wajib uang tersebut dikembalikan, tidak boleh dimakan. Maka kesimpulannya, kalau mintanya di depan umum, hukumnya haram. Tapi kalau mintanya di depan pribadi yang tidak ada orang seperti Kiai Soan, Kiai Soan, dan itu pun orang yang dikenal, yang ingin memberi, itu bisa dihalalkan. Dan bagaimana kalau tidak minta? Kalau tidak minta itu tergantung. Kalau minta mau penceramah, mau artis, apalagi artis kalau minta, itu mah haram. Nah, kenapa saya mengatakan haram? Kiai saja yang meminta kalau atas dasar orang yang memberinya karena malu haram, apalagi ketika dangdutan orang yang memberinya itu bukan karena malu, karena ingin goyang. Nyawer ke artis itu karena ingin goyang di depan artis. Goyang di depan artis hukumnya haram, berarti masihan duit wasilah ta'awun alal maksiat, dan kita tahu hukumnya. Itu harus jelas. Maka bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira ini bagaimana? Menerima enggak? Barangkali ada yang masih kurang. Iya. Ngomong. Kira-kira ada yang diistina atau tidak, yang boleh nyawer minta atau tidak minta? Kira-kira ada? Yang tidak minta kiai ngaji, lalu dia punya fans fanatik, ujung-ujung karena panggung Pak Kiai mangga masihan ampun tanpa dipinta, dan dia memberi karena memang mahabbah kepada kiai, bukan karena malu, tapi mahabbah, halal. Tanpa dipinta. Mangga. Maka bismillahirrahmanirrahim, bahwa hukumnya adalah haram karena termasuk mimba bi ukli amwalin nas bil batil, kama qala Allah Ta'ala wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Karena jelas itu adalah tidak diridhoi oleh yang memberi, termasuk malak halus. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.